Ya, baik. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi cooling system atau mesin pendingin dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haidar Sabrina dengan NIM 1003, ada Fari Viola dengan NIM 1031, ada Aisyah Putri dengan NIM 1053, ada Puji Rahayu dengan NIM 1009, itu Skrido dengan NIM 1021, ada Ahmad Rifki dengan NIM 1099, dan terakhir ada Zuyina Hafsah Salsabila dengan NIM 1012. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari cooling system sendiri. Nah, pada sistem pendinginan atau cooling system merupakan suatu rangkaian di mana untuk mengatasi terjadinya overheating pada suatu mesin agar tetap bekerja secara optimal. Dalam sistem pendinginan pada motor pembakaran ada dua sistem yang dipakai untuk pendinginan mesin. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi dari cooling system. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya overheating. Panas yang dihasilkan yaitu pembakaran campuran bahan bakar dengan udara di ruang bakar. Panas yang cukup tinggi ini dapat merusak logam atau bagian lain yang digunakan pada motor. Hal ini disebabkan karena logam dan minyak pelumas pada suhu yang tinggi akan merusak komponen pada mesin, dan apabila motor tidak dilengkapi dengan sistem pendinginan, dapat merusak bagian dari motor tersebut. Untuk fungsi yang kedua yaitu mempertahankan temperatur motor. Temperatur motor harus dipertahankan agar selalu pada temperatur kerja yang efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran yang berlebihan, berputarnya kipas pendingin ketika mesin dalam kondisi panas, dan katup termostat yang membuka dalam kondisi mesin pada kerja. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan ya. Baik, yang selanjutnya yaitu mempercepat motor mencapai temperatur kerja. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu mempermudah dari pencapaian suhu kerja pada awal pengoperasian mesin tadi dioperasikan. Nah, yang selanjutnya yaitu memanaskan ruangan di dalam ruang penumpang. Di sini itu pemanasan di dalam ruangan itu di dalam ruang penumpang itu akan berlaku pada negara-negara yang mengalami musim dingin. Next. Selanjutnya terdapat jenis cooling system. Yang pertama yaitu panas udara. Sistem pendingin ini hanya membutuhkan komponen berupa sirip, rusuk atau fin yang terpasang di luar bagian mesin yang berfungsi untuk menjadi konduktor panas dari mesin. Biasanya digunakan pada mesin satu silinder atau kendaraan berdaya kecil. Penggunaan sistem pendingin udara mempunyai keuntungan seperti bahan bakar hemat dan keausan silinder berkurang. Tidak ada bahaya kerusakan karena pembekuan. Sistem pendingin udara memiliki keburukan seperti suara mesin menjadi keras karena tidak menggunakan peredam suara, dan pengontrolan suhu lebih sulit dibandingkan dengan sistem pendingin air. Ya, yang selanjutnya yaitu pendingin air. Pada pendingin air ini, panas dilewatkan atau ditransfer ke air di sekitar ruang bakar dan silinder. Panas yang diserap oleh air pendingin akan menyebabkan naiknya temperatur air pendingin tersebut. Nah, panas dari air ditransfer ke sirip radiator, kemudian panas tersebut disemburkan ke udara. Kemudian air akan kembali ke mesin. Yang selanjutnya yaitu pendingin oli. Pada sistem ini, pada dasarnya hanya mendinginkan oli mesin, menggunakan komponen oil cooler seperti radiator yang melepaskan panas yang dibawa oli ke udara bebas. Dalam hal ini, sirkulasi dari oli akan dilewatkan pada sebuah oil cooler. Next. Ya, selanjutnya komponen cooling system. Yang pertama ada radiator. Radiator ini berfungsi sebagai alat untuk mendinginkan air pendingin yang menyerap panas dari mesin dengan cara membuang panas tersebut melalui sirip-sirip radiator. Untuk selanjutnya terdapat tutup radiator, di mana penutup radiator agar tidak terjadi kebocoran membuat sistem menjadi bertekanan sehingga dapat mencegah terjadinya penguapan air dalam sistem. Untuk
Selanjutnya ada kipas pendingin. Kipas pendingin ini untuk memastikan kalau aliran udara yang benar melalui inti radiator dan sekitar mesin. Pasangkan kipas dengan engkol mesin dan roda-roda puli. Yang keempat ada mantel pendingin, di mana mantel pendingin ini mengelilingi silinder dan kepala silinder yang berfungsi untuk mendinginkan bagian-bagian pendingin silinder dan ruang bakar secara efektif. Untuk yang kelima ada termostat. Termostat ini untuk mengendalikan suhu mesin hingga mencapai suhu kerja. Yang terakhir ada pipa saluran. Saluran radiator akan membentuk suatu hubungan fleksibel dengan radiator sehingga memungkinkan dari disirkulasikan dan meredam dari getaran mesin yang bergerak. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.